Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan penggunaan fitur lookup untuk nonlinearitas dalam FANSIM ya. Nonlinearitas itu artinya kita ingin membangun sebuah fungsi nonlinear ya, tidak linear. Kita lihat contoh saja langsung. Saya akan membuat sebuah stok di sini. Misalnya namanya adalah savings balance ya. Oke, kita gedekan dikit. Kemudian saving balance adalah fungsi stok yang akan didapatkan dari bunga ya, bunga tabungan, interest, kita beri nama interest ya. Jadi saving balance akan terakumulasi dari tabungan yang bunga tabungan yang akan dihasilkan. Nah, kemudian kita memiliki suku bunga ya. Suku bunga saya buat sebuah variabel, kita nama interest lookup, kita beri nama ini supaya kita tahu ini adalah fungsi lookup. Kita masukkan hubungan-hubungannya seperti ini kurang lebih ya. Simpan saja dulu contoh ya. Saya simpan ke desktop saja. Ya. Kemudian nilai interest juga dipengaruhi oleh jumlah tabungan. Jadi ada hubungan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Saving balance dulu kita berikan equationnya. Saving balance tentu adalah didapatkan dari interest ya. Seperti ini perintahnya. Integral dari interest sudah ada dengan nilai inisial awal kita misalnya 900. Kemudian interest ini adalah fungsi dari interest lookup. Nah, interest lookup ini dia menjadi sebuah fungsi sendiri ya. Dari saving balance kita okekan. Nah, yang akan menjadi pusat perhatian di sini adalah interest lookup. Sebelum itu kita akan setting dulu model kita. Bulan time stepnya 0,125 ya. Jadi 1 bulan kita bagi 8. Kemudian final stepnya misalnya 20 saja, 20 bulan gitu ya. Kita cek nanti. Oke. Nah, kita lihat untuk interest lookup ini kita akan berikan fungsi khusus. Misalnya nah, yang perlu kita cek di sini adalah sini. Di bagian tipe dari variabel interest lookup ini kita pilih lookup karena kita tadi ingin membuat lookup dan kemudian kita merancang nilainya. Misalnya jika tabungan kita 0, maka bunganya juga 0. Jika tabungan kita 1000, maka bunganya adalah 50. Jika tabungan kita mencapai 2000, maka kita mendapatkan bunga 150. Misalnya ya. Nah, maka dia akan menghasilkan data seperti ini. Kita okekan. Nah, jadi paling penting dalam membuat men-setting interest lookup atau variabel atau fitur lookup dalam FANSIM adalah di bagian ini. Kita menyediakan 3, contohnya adalah 3 data inisial atau kita juga bisa isi di sini ada beberapa tempat lagi. Saya berikan contoh pada kali ini ada 3. Sudah, dia akan muncul otomatis equationnya seperti ini. Ya, kita lihat di dalam kolom ini akan muncul berdasarkan data yang kita inputkan tadi. Kita okekan saja. Nah, sudah. Sekarang kita siapkan grafik. Kita coba jalankan dulu ya, apakah aman? Oke, sepertinya aman. Sekarang kita siapkan tampilannya untuk IO ya, IO object untuk saving balance ini kita siapkan IO objeknya berupa grafik dari graf
graph, kemudian pilih sini adalah savings balance, nilai savings balance. Oke, ya, di sini sudah kelihatan outputnya, ya. Kemudian kita buat satu lagi untuk interestnya, suku bunganya ya. Workbench, kemudian graph, kemudian pilih interest ini. Oke, ya, ini untuk bunganya, flow bunganya ya. Oke, kita bisa melihat bagaimana pergerakan, kita bisa melihat bagaimana pergerakan dari dua grafik ini untuk interest dan saving balance. Ya, kita lihat bahwa di sini nilai dari saving balance ini mengikuti nilai interest lookup yang kita sudah set up tadi. Kalau kita buat variabel untuk interest lookupnya, coba saya tunjukkan dengan IO object lagi. Kita pilih workbench tools, kemudian graph, kemudian kita pilih interest lookup, maka dia akan menampilkan grafik yang kita set di awal tadi ya. Kalau 1000 dia 50, kalau 2000 dia seperti itu. Seperti ini. Kita lihat grafiknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini adalah fitur variabel dengan tipe lookup. Ya, dia akan mengikuti trennya kurang lebih seperti itu. Ya, saat pada waktu tertentu dengan nilai savingsnya sekian, maka dia akan berupa grafiknya seperti ini. Ya, kalau kita lihat dalam timetable-nya kurang lebih seperti ini ya. Sebentar, saya pilih saving balance-nya. Nah, ya, kita lihat pergerakannya. Nilai inisial kita adalah 900, kemudian dia naik sesuai dengan interest yang didapat ya. Karena ini kan tadi adalah stok ya, ingat ya, saving balance-nya adalah stok. Stok akan terakumulasi dari nilai interest yang masuk ke dalam stok tersebut seperti biasa. Nah, ini adalah data kita, timeline kita yang kita bagi 0,2125 step-nya ya. Sampai pada bulan ke-20 dia mencapai nilai 3000-an lebih sekitar di sini saving balance. Oke, jadi ini adalah contoh simple bagaimana fitur lookup dalam VNSIM ini kita gunakan dan bagaimana melakukan setting untuk nilai-nilai di dalam fitur lookup itu tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.